Masih bersama saya Budiman Tanrejo di Satu Meja The Forum. Bung Mardhani, MK telah membongkar ya sakralitas ambang batas di pilkada. Apakah ini tidak sebaiknya juga kemudian ditarik ke ambang batas untuk calon presiden? Setuju, karena dari dampak sebetulnya pilpres dengan pilkada sama-sama memilih figur, sama-sama memilih eksekutif. Ketika salah satu yang saya baca alasan kenapa MK berani 6,5 sampai 10 kan ngikut kepada calon independen. Sehingga ada equality before the law. Ketika calon independen 6,5 sampai 10, maka parpol pun 6,5 sampai 10. Dan ternyata sekarang kita melihat ada dinamika yang sehat, ada kontestasi yang membuat engagement publik meningkat, sehingga efeknya kualitas demokrasi kita membaik. Termasuk diantaranya adalah kita melihat peluang money politik melemah. Kenapa ada money politik? Karena tidak ada engagement, karena orang nggak kenal. Sekarang dengan keramaian seperti ini, apalagi misal kalau tidak ada pertarungan MU sama City, nggak menarik itu. Tapi sampai pertandingan 38 Liga Inggris tetap menarik. Nah karena itu akan sangat baik, tetapi problemnya Mas Budiman, thresholdnya presidensial ini udah 33 kali diuji di judicial review. Dan di saat itu MK-nya sangat kokoh. Tetapi dengan novum, temuan baru keputusan MK yang sekarang, buat saya, partai PKS juga udah pernah mengajukan loh, biar turun, ya. Tidak 0 ya. Kalau 0 susah. Tapi 6,5 sampai 10 ini itu sehat, sehingga ada kontestasi. Tidak 1 atau 2 pasang calon, kemarin udah bagus 3. Tapi 4 jauh lebih baik, sehingga ada masyarakat melihat bahwa semua aspirasi terwujudkan. Baik, Bang Doli, kalau Golkar, apakah akan political review lewat undang-undang atau judicial review lagi ke Mahkamah Konstitusi soal ambang batas presiden? Saya konsisten bahwa memang kita harus melakukan penyempurnaan sistem pemilu, sistem politik, mungkin sistem ketatanegaraan kita juga. Jadi dinamika yang sekarang seminggu ini terjadi ya, ini menambah alasan kita untuk melakukan penyempurnaan revisi undang-undang ya. Dan banyak, bukan hanya soal threshold saja ya, bukan soal threshold presidensial, baik itu di pilpres maupun di pilkada, tapi juga yang lain, ada parliamentary threshold, ada sistem pemilu kita, sampai misalnya soal posisi Mahkamah Konstitusi ya, saya sebetulnya direview juga. Ya jadi begini, Mahkamah Konstitusi ini kan tugasnya menguji undang-undang dengan Undang-Undang 45 gitu loh. Tetapi kita juga membebankan MK dengan tugas menyelesaikan sengketa-sengketa. Ini besok ini yang menyelesaikan sengketa 508 plus 37 ini kan MK. Yang menurut saya itu nggak relevan dengan tugasnya sebagai pemegang otoritas konstitusional kita gitu. Nah juga ya ini saya tapi ini nantilah ke depan ya. Putusan Mahkamah Konstitusi ini kan sepertinya menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai pembuat undang-undang ketiga. Padahal kan sebetulnya pembuat undang-undang cuma 2, DPR sama pemerintah. Tapi karena memang hierarki perundangan kita mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi final and binding, kita harus hormati. Terima ya. Apapun isinya. Ini kan norma baru nih yang terakhir ini. Baik. Bung Andi, jadi presidensial thresholdnya juga harus dikurangin gitu? Oh harus, karena supaya menjadi setara semuanya toh. Calon independen 6-10%, kemudian sekarang pilkada 6-10%, mestinya pemilihan presiden juga 6-10. Anggaplah paling tinggi 10. Salah satu alasan kenapa ada presidential threshold, katanya wah nanti terlalu banyak orang mau jadi presiden. Lalu kemudian nanti karena terlalu banyak menjadi complicated. Alasannya kalau 10% misalnya kan paling maksimal 10. Ternyata di pilkada ini dengan ketentuan Mahkamah Konstitusi, setelah kita lihat 500 lebih kabupaten kota dan 37 provinsi, itu yang bisa 5 paling tinggi ada 5 pasang. Dan itu hanya hitung jari. Dikit juga ya? Kebanyakan 2, 3, 4. Jadi tidak ada alasan bahwa dengan presidential threshold hanya misalnya turun jadi 6-10, lalu kemudian jumlah calon presiden begitu banyak. Paling banyak 5, dan 5 pun sudah pernah terjadi, yaitu tahun 2004 ketika Presiden SBY pertama kali jadi, pemilihan langsung pertama itu 5 pasang, dan fine aja. Gak ada masalah ya? Gak ada masalah. Bung Nusirwan, jadi kalau PDIP yang selama ini juga bersikokoh menjaga ambang batas tinggi, itu apakah juga akan diturunkan di Pilpres nanti? Sebaik apapun aturan,
selengkap masukan yang diterima dari berbagai pihak akhirnya tertuang di dalam aturan, itu kembali lagi kepada penyelenggara, kembali lagi kepada yang akan berpartisipasi, karena kita sudah menikmati pada hari-hari, pada beberapa waktu terakhir ini dengan suguhan-suguhan angka. Toh pada akhirnya akan kembali lagi kepada partai politik dalam hal ini ya. Di dalam dia ada satu, pertama ada keberanian, ada kemandirian untuk mampu berani menampilkan. Kalau kita tadi bicara presiden, siap tidak? Karena belum tentu, tadi sudah disinggung oleh Bang Andi tadi, bahwa apakah kalau sudah diturunkan itu terus calonnya menjadi banyak? Enggak juga. Enggak juga. Pilkada yang saat ini temannya Bang Doli sama Bang Mardani banyak sekali ngumpul yang seharusnya dengan angka yang sebelumnya sebetulnya bisa menjadi 3 atau 4 calon, itu bukan berarti tidak bisa. Bisa. Nggak usah diturunkan pun sebetulnya kalau misalnya itu menjadi berani. Ini mohon maaf Pak. Jadi kalau misalnya ambil contoh yang sekarang kita bahas DKI. Apakah tidak bisa itu menjadi 3 atau 4? Bisa sekali. Jadi sebetulnya tidak relevan kalau mau dinaikkan atau turunkan. Kembali lagi partai politik mampu tidak menjawab atau katakanlah memberikan jalan atau saluran untuk menjadi aspirasi rakyat. Oke, itulah baik, yang kita perlukan. Bung Umam, jadi gimana untuk Pilpres 2029? Putusan 60, putusan 70 dari Mahkamah Konstitusi memang seharusnya menjadi jurisprudensi bagi evaluasi terhadap presidential threshold di pemilu 2029 yang akan datang. Dan ini adalah ujian integritas bagi Mahkamah Konstitusi. Banyak pihak yang menduga bahwa putusan MK pesanan A, B, C. Tetapi apa yang terjadi saat ini tentu ini bisa menjadi patokan moral, kompas moral bagi tegaknya konstitusi yang memang berakar pada aspirasi rakyat. Yang kedua, yang disampaikan Pak Nusirwan tadi sangat relevan, bahwa partai politik harus mampu menunjukkan political sovereignty, punya kedaulatan politik, tidak hanya membebek pada kekuatan besar yang kemudian punya potensi kemenangannya lebih besar, tetapi betul-betul firm, memiliki kemampuan dalam konteks pembentukan koalisi, sehingga kemudian tidak ada problem-problem yang disampaikan oleh Pak Nusirwan. Terakhir, yang ketiga, terkait dengan presidential threshold, ini harus menjadi political warning, terutama bagi partai-partai besar. Karena yang menciptakan threshold selama ini, yang menjaga itu tetap ada adalah partai besar. Karena merasa dengan adanya presidential threshold 20%, maka saham politik mereka tetap terjaga tinggi. Nah kalau misalnya kemudian diturunkan, maka kemudian itu dalam tanda kutip mengurangi kekuatan politik bargaining position. Karena partai-partai kecil dan menengah juga bisa mengajukan kandidat pemimpin-pemimpin yang akan datang. Nah ini harus kita cermati, dalam konteks ini tentu PDIP dan juga Golkar yang punya kekuatan suara yang cukup besar harus menunjukkan political will untuk kemudian merevisi ini menjadi sebuah komitmen yang memang betul-betul real untuk demokrasi ke depan. Dan sebaiknya memang diturunkan kan untuk sebaiknya diturunkan 10% cukup moderat saya pikir. 10% cukup moderat. Kalau tadi soal apa ketidakdaulatan dari partai memang terjadi ya sekarang ya? Ini pertanyaan sangat menjebak. Apa yang terjadi saat ini adalah sebuah panggung yang menjadi etalase. Bagaimana kemudian partai-partai tadi ada orientasinya memang untuk menang karena memang percaya diri. Tapi tidak sedikit yang orientasinya memang hanya sekedar untuk aman. Misalnya tadi di PKB misalnya di Jawa Timur. Kalau misal memang orientasinya menang untuk berhadapan dengan Bu Hovifah dengan dominasi kekuatan yang seperti itu, maka harusnya bergabung dengan PDIP. Pertanyaannya kalau misal kemudian hal itu dianggap menciptakan potential challenge kepada Bu Hovifah yang notabene representasi dari kekuatan besar pemenang pemilu yang lalu, apakah misalnya pucuk pimpinan PKB, Caimin siap untuk dierlanggakan seperti yang terjadi di Golkar. Jadi bukan hanya cari menang tapi juga cari aman ya? Cari aman. Karena ini bukan hanya soal kedaulatan politik dari sebuah partai, tetapi juga keselamatan politik dalam sebuah pertarungan. Keselamatan politik yang sedang terancam sehingga tidak mandiri lagi. Betul. Oke, baik Mas Umam, Mas Nusirwan, Bung Andi, Bung Doli, dan Bung Mardani.
Putusan MK telah membongkar kesakralan ambang batas pencalonan yang selama ini dijaga partai politik besar. Politik menjadi bergairah karena muncul banyak calon pemimpin daerah. Putusan MK membawa manfaat bagi publik dan republik. Saatnya penurunan ambang batas diterapkan dalam pemilu presiden nanti. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.